Analisa fakta terhadap surat visum et repertum Wayan Mirna Salihin mengenai sebab-sebab kematian adalah tidak dapat ditentukan, terdapat dalam halaman 171 sampai 176. Bahwa sekalipun tidak dilakukan otopsi, namun sudah terungkap secara jelas dan lengkap di persidangan mengenai sebab kematian dari korban Mirna yang menjelaskan kalau korosif pada lambungnya diakibatkan oleh paparan sianida, di mana fakta ini didapatkan dari persesuaian antara keterangan ahli kedokteran forensik Slamet Purnomo, visum et repertum korban Mirna dengan ahli toksikologi forensik Kombes Dr. Nur Samad Subandi dan ahli toksikologi forensik Dr. Retnat Imade Agus Gelgel. Sehubungan dengan kesimpulan dokter forensik dalam visum et repertum yang tidak menyimpulkan mengenai sebab kematian korban Mirna, sehingga penasihat hukum mengasumsi bahwa sebab kematian korban Mirna tidak dapat ditentukan. Penuntut umum menilai bahwa sebenarnya hal ini sudah dijelaskan oleh para ahli kedokteran forensik, yaitu Dr. Slamet Purnomo dan Profesor Budi Sampurna, di mana mereka semua sepakat menyatakan untuk menentukan sebab kematian tidak selalu harus mengeluarkan visum et repertum lanjutan, karena bisa juga digantikan dengan pembuatan berita acara pemeriksaan ahli kedokteran forensik yang memeriksa mayat untuk kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, ataupun dilakukan pemeriksaan terhadap dokter forensik pemeriksaan mayat, kami ulangi, sebagai ahli di dalam persidangan. Hal ini juga sesuai dengan keterangan ahli patologi forensik yang dihadirkan oleh penasihat hukum, yakni Dr. Jaja yang terdapat dalam pledoi penasihat hukum halaman 3013. Berikut kami bacakan transkripnya. Jaksa, oh ya, sudah kalau begitu. Sekarang coba pertanyaan saya tanyakan kembali. Apakah wajib untuk membuat visum et repertum lanjutan? Ahli Jaja menjawab, begini Pak, Bapak bisa tidak ya. Lihat tolong keterangan ahli bisa dalam bentuk tertulis, bentuk segala macam. Pak, jadi itu soal bentuk, saya ngomong prinsipnya Pak. Prinsipnya adalah seorang dokter forensik harus bikin keterangan bab mati titik. Kalau belum selesai, dia harus selesaikan. Jaksa, betul. Penasihat hukum, saya mau nerangin, Bapak jangan potong, karena saya ahli. Kami ulangi, karena saya ahli Pak. Saya mau kasih tahu Pak, belum selesai. Pada umumnya saya ambil yang 90% lebih dokter forensik selesaikan lanjutan, titik. Tapi kalau dia tidak, maka ada upaya lain yang bisa dilakukan. Pertama, kalau fasenya penyidikan, polisi, dokternya itu di BAP, Pak. Itu yang dilakukan pada Dr. Slamet Purnomo. Dia di berita acara pemeriksaan. Atau yang kedua, dia dipanggil ke pengadilan Pak, supaya titik, jaksa. Dan itu sah. Jawaban ahli sah. Sehubungan dengan tidak dilakukannya otopsi terhadap korban Mirna yang dihubungkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009, pada dasarnya penuntut umum tetap berpegang pada uraian dalam surat tuntutan, di mana sudah penuntut umum bahas secara tuntas, dan itu pun kembali sudah penuntut umum singgung pada bagian-bagian lain dalam replik ini, sehingga majelis hakim dapat merujuk kepada pembahasan tersebut untuk mendapatkan jawaban komprehensif dari penuntut umum. Oleh karena itu, sebagai bentuk efektivitas dan efisiensi, tidak akan penuntut umum ulangi lagi pembahasannya. Adanya ketidaksesuaian berita pemeriksaan barang bukti minuman dengan barang bukti dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik halaman 176 sampai 178 dalam pledoi penasihat hukum. Bahwa hal ini sudah dibahas secara tuntas dalam bagian analisa fakta dalam replik ini perihal keterangan saksi angka 1, sehingga majelis hakim dapat merujuk kepada pembahasan tersebut untuk mendapatkan jawaban komprehensif dari penuntut umum. Oleh karena itu, sebagai bentuk efektivitas dan efisiensi, tidak akan penuntut umum ulangi lagi pembahasannya.
Selanjutnya, analisa fakta terhadap berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab 086B/KTF/2016 terhadap barang bukti milik terdakwa tidak ditemukan adanya zat beracun atau zat berbahaya karena memang terdakwa tidak memiliki sianida. Dalam pledoi halaman 178 sampai 179. Bahwa dengan tidak ditemukannya zat atau bahan beracun dan atau berbahaya, sianida, arsen, pestisida, dan obat-obatan dari barang-barang yang dibawa oleh terdakwa tidak sama sekali membuat terdakwa menjadi tidak dapat dipersalahkan atas tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu terhadap korban Mirna. Karena masih terdapat alat-alat bukti pendukung lainnya yang telah penuntut umum uraikan secara komprehensif berupa circumstance evidence dalam surat tuntutan yang didapatkan dari keterkaitan dan rangkaian bukti antara keterangan para saksi, keterangan para ahli, surat, dan petunjuk. Sehubungan dengan persoalan mengenai bagaimana terdakwa membeli dan membawa sianida, sudah penuntut umum uraikan secara tuntas pada bagian analisa fakta dalam replik perihal keterangan saksi angka 7, di mana terdapat juga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 1361/PIT-B/2015 Jakarta Pusat tanggal 20 Desember tahun 2005 atas nama terdakwa Polikarpus Budihari Priyanto halaman 93 yang telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 109 PK/PIT-2007 tanggal 25 Januari tahun 2008 yang pada intinya menyatakan bahwa meskipun tidak pernah terungkap di persidangan bagaimana terdakwa mendapatkan racun arsen, namun berdasarkan keterangan ahli Ridla Bakri, ahli Budi Sampurna, dan ahli Adi Kuresman, pengadilan mendapatkan petunjuk bahwa untuk mendapatkan racun arsen dalam bentuk dengan cara membeli di toko yang menjual racun arsen. Karena di samping banyak dijual bebas oleh pedagang, juga dilihat dari bentuk dan jumlahnya yang sangat mudah untuk dibungkus dan disimpan, kemudian dibawa ke dalam pesawat tanpa dideteksi karena bukan merupakan barang terlarang atau barang yang harus dilaporkan. Berita acara pemeriksaan barang bukti berupa 1 unit flash disk 32 GB warna abu-abu berupa rekaman CCTV dari restoran Oliver yang terdapat dalam pledoi halaman 179 sampai dengan 181 bahwa hal ini sudah dibahas secara tuntas dalam dalam bagian surat tuntutan dan analisa fakta dalam bagian lain replik ini sehingga majelis hakim dapat merujuk pada pembahasan tersebut. Bahwa hasil laporan pemeriksaan psikologi tim personal group nomor 440-SK-PG-15-02-2016 terhadap terdakwa tidak sesuai dengan sistematika standar laporan pemeriksaan psikologis yang baku. Halaman 181 sampai 182 pledoi. Bahwa hal itu sudah dibahas secara tuntas dalam surat tuntutan pada bagian analisa fakta pembahasan keterangan ahli psikolog Dr. Andes Dewi Tafiana sehingga majelis hakim dapat merujuk pada pembahasan tersebut untuk mendapatkan jawaban komprehensif dari penuntut umum. Oleh karena itu sebagai bentuk efektivitas dan efisiensi tidak akan penuntut ulangi lagi pembahasannya. Bahwa perlu diluruskan kalau dalam persidangan saat ditanya oleh penuntut umum, ahli psikolog Dr. Andes Dr. Anda Devi Tafiana yang diajukan oleh penasihat hukum mengatakan bahwa sampai dengan saat ini belum ada aturan baku mengenai sistematika standar laporan pemeriksaan psikologi. Jadi pernyataan penasihat hukum dalam pledoi yang menyatakan sistematika laporan pemeriksaan tim personal tidak sesuai adalah keliru dan menyesatkan. Tanggapan terhadap uraian penuntut umum psikolog Dr. Anda Antonia Rati Anjayani halaman 182 sampai 192 pledoi penasihat hukum bahwa hal ini sudah dibahas secara tuntas dalam surat tuntutan pada bagian analisa fakta pembahasan keterangan ahli psikologi Dr. Anda Dewi Tafiana sehingga majelis hakim dapat merujuk kepada pembahasan tersebut.
Tanggapan terhadap analisa yuridis penasihat hukum dalam pledoinya. Bahwa terkait dengan pledoi penasihat hukum halaman 192 sampai dengan halaman 231 mengenai analisa yuridis yang dikemukakan oleh penasihat hukum, penuntut umum menilai kalau hal tersebut tidak substantif untuk ditanggapi karena sudah kami bantah pada analisa fakta sehingga penuntut umum tetap bersandar pada argumen yang telah dikemukakan pada analisa fakta dalam surat tuntutan dan replik ini, serta analisa yuridis dalam surat tuntutan, sehingga hal tersebut tidak perlu kami bahas ulang kembali. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi penasihat hukum maupun terdakwa haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dari penasihat hukum ataupun terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2016. Demikian replik penuntut umum atas pledoi penasihat hukum maupun terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini Senin tanggal 17 Oktober tahun 2016. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dengan mengutip, bisa saja Anda sering membohongi orang, bahkan sebagian orang selalu bisa Anda bohongi, tetapi Anda tidak bisa selalu membohongi semua orang. Kami kutipan Abraham Lincoln, penuntut umum. Demikian yang mulia, terima kasih. Demikian tadi telah dibacakan replik oleh penuntut umum. Dan kesempatan selanjutnya adalah kita berikan baik kepada terdakwa maupun kepada penasihat hukumnya untuk membacakan dupliknya. Apakah penasihat hukum akan mengajukan duplik? Terima kasih yang mulia. Kami akan menggunakan hak kami untuk mengajukan duplik yang mulia. Ya, kepada terdakwa juga diberi kesempatan untuk mengajukan duplik apabila berminat. Ya. Jadi demikian persidangan hari ini, kita beri kesempatan kepada terdakwa maupun penasihat hukumnya untuk mengajukan duplik. Nanti pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016. Hari Kamis, jam berapa kira-kira? Jam 1 yang mulia. Ya, jam 1 ya. Jam 1. Dan yang mulia, masih ada yang kami mau menyerahkan flash disknya kemarin. Oh, iya. Warnanya.
Plastis. Belum di bawah. Iya, terima kasih. Ya, demikian persidangan hari ini kita nyatakan selesai dan ditunda pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 dengan acara duplik baik dari terdakwa maupun dari penasihat hukum. Untuk itu sidang hari ini kita tunda dan ditetapkan kembali sidang yang akan datang pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada hari sidang tersebut. Sidang ditunda dan ditutup. Demikian persidangan hari ini, persidangan ke-30 dari sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin atas terdakwa dengan nama Jessica Kumala Wongso yang dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi dengan agenda pembacaan replik oleh jaksa penuntut umum. Replik merupakan jawaban ataupun tanggapan terhadap nota pembelaan ataupun pledoi sekitar 4.000 halaman yang dibacakan oleh penasihat hukum pekan lalu. Inti ataupun